Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul catatan atas laporan keuangan di industri perhotelan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada I Kadek Bayu Satria Wibawa dengan NIM 2007 02 1003. Yang kedua ada Luhut Udayanti dengan saya sendiri dengan NIM 2007 02 1016. Yang ketiga ada I Komang Agus Ariana dengan NIM 2007 02 1020. Yang keempat ada Komang Aditya Indra Pramana dengan NIM 2007 20 1022. Dan yang kelima ada I Gede Christian Pergantara Gintan dengan NIM 2007 02 1026. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada pengertian catatan atas laporan keuangan. Yang kedua ada fungsi dan tujuan dari catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga ada dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan. Yang keempat ada informasi yang termuat pada catatan atas laporan keuangan. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dan informasi lebih lanjut. Catatan atas laporan keuangan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Iko Agus Ariana, NIM 2007 02 1020. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan dari catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, fungsi catatan atas laporan keuangan yaitu 1. Memberikan penjelasan atau rincian dari apa yang disajikan dalam laporan keuangan. 2. Informasi tentang pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan catatan atas laporan keuangan yaitu menghindari kesalahpahaman dalam membaca dan menerjemahkan laporan keuangan. Yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan publik mengenai perkembangan posisi dan keadaan fiskal entitas pelaporan. Yang ketiga, menyajikan data lebih rinci dan jelas dalam bentuk narasi sehingga memudahkan pembaca untuk mengerti kondisi keuangan perusahaan. Sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan yaitu dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan. Beberapa rujukan yang paling umum dan karenanya paling mengikat sebagai dasar hukum penyajian laporan keuangan adalah antara lain tetapi tidak terbatas pada yang pertama yaitu pasal ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang ketiga, pasal yang mengangkut pertanggungjawaban dari undang-undang tentang APBN dan Perda APBD. Yang keempat, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang kelima, peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 59 PMK 06 2005 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang perlu diperbandingkan untuk disajikan meliputi tetapi tidak
terbatas pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan pendapatan. Yang kedua, pengakuan belanja. Yang ketiga, prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian. Yang keempat, investasi. Yang kelima, pengakuan dan penghentian atau penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud. Yang keenam, kontrak-kontrak konstruksi. Yang ketujuh, kebijakan kapitalisasi pengeluaran. Yang kedelapan, kemitraan dengan pihak ketiga. Yang kesembilan, biaya penelitian dan pengembangan. Yang kesembilan, persediaan baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri. Yang ke-10, pembentukan dana cadangan. Yang terakhir, pembentukan dana kesejahteraan pegawai. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya IGD Christian Peringan Traginten, NIM 2007021026. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kadek Bayu Satria Wibowo. 3 pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen. A. Pertimbangan sehat. Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan. B. Substansi mengungguli bentuk formal. Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hak atas transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian. C. Materialistis. Informasi yang termuat pada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh penyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontingensi dan komitmen-komitmen lainnya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aditya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Aditya Hendra Pramana. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai catatan atas laporan keuangan, menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Antara lain, yang pertama, menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBN atau Perda APBD. Yang kedua, menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Yang ketiga, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Keempat, mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Yang kelima, mengungkapkan informasi untuk pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis aktual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Dan yang terakhir, menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Baik, sekian presentasi dari saya sekaligus mengakhiri presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi Om.